Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Aziz It di sini. Dimanapun teman-teman berada, semoga sampai hari ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah teman-teman, di sini saya bingung teman-teman mau buat video apa karena hari ini saya nggak berangkat kerja. Tadinya sih mau berangkat kerja, tapi dilalahnya motornya mogok. Dan setelah saya benerin-benerin, udah bisa sih. Motornya udah bisa nyala, tapi saya lihat jamnya udah jam 9. Jadi udah terlalu kesiangan dan saya putuskan untuk sekalian nggak kerja aja. Nah, di video kali ini saya membuat video yang agak lebay teman-teman karena apa ya masih kurang 10.000 subscriber teman-teman. Masa udah mau buat video room tour? Iya, jadi di video kali ini memang saya membuat video room tour. Agak lebay sih, memang agak lebay banget. Tapi ya mau gimana lagi, saya nggak ada bahan buat konten karena semua bahan yang bisa saya buat konten ada di toko, sedangkan saya hari ini sedang ada di rumah, tidak berangkat kerja. Kan umumnya kalau YouTuber lain itu kan 50.000 subscriber atau 100.000 subscriber dia baru room tour gitu ya. Kalau saya aduh, kalau saya baru 10, belum ada 10.000 ini. Tadi saya lihat subscriber saya baru 9.099 berapa gitu. Udah membuat room tour. Buat teman-teman yang tidak ada kepentingan dari video ini, silahkan di skip aja karena ini bener-bener lebay banget videonya. Tapi buat teman-teman yang mau menikmati video saya hari ini, ya silahkan saja. Oh ya, ini nggak cuma room tour, jadi saya sekalian sharing peralatan apa yang saya pakai buat nge-YouTube, baik softwarenya maupun hardwarenya gitu ya. Nah, sebelumnya saya pegang dulu kamera dan tripodnya. Ya bukan kamera, ini HP ya. Ini saya cuma pakai HP teman-teman. Nanti juga saya tunjukkan HP apa dan kemudian tripodnya juga tripod apa. Murah banget kok. Semuanya peralatan yang saya pakai itu peralatan yang murah-murah teman-teman. Oke, dan ini adalah ruang tengah saya. Ini bukan studio ya. Nggak punya studio teman-teman. Dan ini adalah rumah saya yang sangat sederhana. Mulai pertama dari ruang tamu. Nah, ini adalah ruang tamu. Kemarin waktu saya buat video ngopi bareng Truk Wahyu Abadi di sini teman-teman. Jadi saya duduk di sini dan kameranya saya taruh di sini. HP-nya maksudnya saya taruh di sini, kemudian saya sorotkan kameranya ke sana gitu. Jadi saya taruh di sini kameranya dan kemudian saya duduk di situ sambil ngopi bareng Truk Wahyu Abadi. Di ruang tamu ini nggak ada apa-apa teman-teman, dindingnya pun juga polos, nggak ada hiasannya sama sekali. Dan memang saya kurang suka dengan hiasan-hiasan yang terlalu banyak di dinding. Dan di sini ada toples-toples sisa lebaran kemarin yang sebagian jajannya masih ada. Dan ini ada kembang goyang yang kemarin kita buat kuis ya, masih ada kembang goyangnya guys. Buat teman-teman yang mau mampir ke rumah saya silahkan, masih banyak tersedia jajan-jajan. Di pojok sana juga nggak ada apa-apa, cuma ada foto, bukan foto sih, itu apa ya nggak tahu, hadiah waktu saya nikah. Dan ini ada hiasan bunga, ada minuman, ada mobil-mobilan off-road kecil, dan kemudian apa lagi ya, saya kira ruang tamu nggak ada apa-apanya teman-teman, nggak ada yang spesial ya. Kemudian kita lanjut ke ruang tengah. Jadi memang rumah saya itu minimalis, kecil ya, kecil dan minimalis. Baru ruang tamu, langsung di sini ruang tengah gitu. Wah. Di sini kita langsung ditampilkan dengan apa namanya, ruang di mana tempat saya tidur. Sebenarnya ini bukan kamar sih, kalau kamar nanti ada lagi. Ini adalah ruang tengah, tapi saya lebih senang tidur di sini karena lebih apa, kalau di kamar tuh hawanya panas teman-teman. Dan di sini lebih enak karena sambil tiduran kita sambil bisa nonton televisi gitu sih. Kalau di kamar nggak ada televisinya. Dan di sini ada bunga-bunga. Ini bunga murahan teman-teman, saya beli 12.000 dan berapa ini ya, kalau nggak salah 35.000. Wah, murah banget lah di toko-toko bunga itu, di toko-toko aksesoris. Ini ada tripod yang apa namanya, murah banget. Ini tripod punya sejuta umat ya, jadi youtuber pemula pasti banyak banget yang mempunyai tripod seperti ini. Murah banget, kurang dari 100.000. Kalau nggak salah harganya 75 kalau nggak salah. Kalau di online itu kalau nggak salah 40 sampai 50-an lah gitu. Tripod ini udah putus atasnya ini ya, jadi tripod ini emang udah lama nggak saya pakai. Dan di sini ada tisu, ini tas yang biasa saya pakai buat kalau saya berangkat kerja. Dan di bawah situ ada kitab-kitab yang saya kaji, dan juga ada sisa-sisa buku dulu saya sekolah. Lalu kita geser, di sini ada televisi dan kemudian ada kipas angin. Di sini ada bola.
bola apa namanya saya kurang tahu, ini pokoknya dulu buat senam istri saya waktu hamil, gimbal kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Dan di sini ini saya buat sendiri teman-teman. Jadi di sini kan ada lampu warna hijau nyala di belakang televisi. Itu saya buat pakai lampu LED kayak gini. Saya beli meteran itu 1 meternya 12.500 seperti itu. Dan kemudian saya colokkan di sini. Nah, ini colokannya ya. Saya sih nggak pernah mencabut colokan ini, kalau saya mau matiin tinggal ceklekan di sini aja. Nah, jadi dia mati otomatis. Di sini ada ceklekannya. Kalau mau nyalain lagi, nah tinggal kayak gini aja. Nah, di sini ada apa namanya, lampu-lampu buat hiasan-hiasan aja sih. Di atas sana ada jam dinding dan tidak ada satupun apa ya, kayak bingkai-bingkai foto apa dan gambar-gambar apa, nggak ada teman-teman. Kemudian di sini ada bunga lagi yang juga murah kayak tadi. Di atas sini juga ada bunga. Ini kulkas saya ya teman-teman. Dan ini stiker-stiker dari kulkas saya. Stiker-stikernya stiker-stiker apa adanya. Ada stiker ASI, ada stiker toko saya. Ini dulu toko saya logonya seperti ini, dan kemudian yang terbaru logonya seperti ini. Dan kemudian ini YouTube saya, subscribe ya. Dan di atas ini, oh ya, ini ada bingkai. Jadi bingkai cuma satu, itu pun nggak saya pajang di dinding. Bingkai ini adalah bingkai yang juga lebay teman-teman. Mengapa? Karena banyak sekali youtuber yang dapat ini teman-teman ya. Kalau udah 1000 subscriber kan dapat surat dari Google AdSense. Dan mungkin buat sebagian youtuber lain surat ini dibuang, tapi kalau saya sangat sayang sekali kalau ini dibuang, karena buat kenang-kenangan aja. Karena apa ya, untuk mendapatkan surat ini itu penuh dengan pengorbanan bagi saya. Mungkin buat teman-teman yang kreatif-kreatif, untuk mendapatkan surat kayak gitu akan mudah banget, nggak sampai 1 tahun, nggak sampai berbulan-bulan. Kalau saya ini betul-betul perjuangan, karena saya merintis YouTube itu benar-benar serius di YouTube mulai 2019, dan saya baru dapat ini itu sekitar 1 tahunan, 2020 baru dapat ini. Kalau channel ini sih sudah ada dari tahun 2017 memang, cuman saya benar-benar nge-YouTube-nya itu tahun 2019, dan baru dapat surat ini tahun 2020-an. Dan itu perjuangan banget teman-teman. Karena saya memang bukan tipe orang yang kreatif teman-teman, bahkan editing saya itu jelek banget, tapi saya senang karena dengan kemampuan saya yang di bawah rata-rata teman-teman di luar sana, tapi alhamdulillah saya bisa dapat seperti yang teman-teman di luar sana dapat. Seperti ini ya. Makanya ini bagi saya suatu penghargaan dan akan saya simpan, dan bahkan saya kasih bingkai seperti ini. Dan di bawah ada beras, dan itu ada mainan anak saya. Lalu di sini ada lemari. Ini saya masih di ruang tengah ya. Masih di ruang tengah ya kayak gini. Jadi kalau saya buat video itu saya di sini teman-teman ya. Banyak sekali saya buat video di sini. Jadi saya taruh tripodnya di sini sama HP-nya gitu ya. Apa namanya, berdiri di sini lalu menyorot ke sana, ke arah sini. Nah, sehingga video-video saya yang teman-teman lihat itu kan ada apa namanya ini ya. Ada sebagian kulkas yang terlihat, dan kemudian ada sebagian televisi yang terlihat, dan ada lampunya gitu. Di sini warna merah, di sana warna hijau. Jadi kayak gitu backgroundnya. Nah, backgroundnya background dinding ini kalau saya buat video. Ini jendela ini cuma pakai kertas kado teman-teman. Murah banget ya. Sebenarnya saya udah punya apa namanya, udah punya gorden, tapi saya nggak bisa masang gorden teman-teman. Itu saya pernah saya pakuk tapi malah merusak temboknya. Harusnya dibor, dan saya nggak punya bor. Akhirnya sampai sekarang gordennya nganggur, nggak dipasang. Dan untuk menutup jendelanya ini saya pakai kertas kado. Sebelumnya kalau teman-teman lihat video-video saya dulu, bahkan pakai koran ya. Bahkan pakai koran nutupnya. Dan karena kalau saya lihat pakai koran agak gimana gitu ya, agak kotor juga, masa koran ditambel-tambelin agak jelek banget, sehingga saya pasang pakai kertas kado aja. Kemudian saya pakai yang warna putih aja yang terlihat gitu. Sebenarnya ini ada gambar-gambarnya kertas kadonya ya. Ini saya pakai yang warna putih biar terlihat polos saja. Nah itu lah. Kemudian ini lemari istri saya di sini. Tentunya dalamnya privasi, jadi nggak mungkin saya buka ya. Dan itu juga, kalau ini lemari saya dan juga privasi, tentunya nggak mungkin saya buka. Isinya cuma pakaian-pakaian aja teman-teman. Cuma pakaian-pakaian yang jelas berantakan kalau kalau yang punya saya. Ini lemari saya, dan ini lemari istri saya, dan lemari anak saya nanti ada di kamar. Nggak ada lemari sih, cuma sebatas wadah doang. Dan ini adalah kamar saya.
Sebenarnya tempat tidurnya di sini, cuman ini kecil banget teman-teman. Jadi karena memang kembali ke seperti yang tadi saya katakan, rumah saya ini minimalis. Jadi ukuran kamarnya pun kecil banget. Nah, kecil banget. Pokoknya kecil lah. Nah, ini jadi kalau tidur di sini panas banget teman-teman. Nanti insya Allah besok wacana aja sih. Jadi kamar ini mau akan saya jadikan sebagai studio kalau saya udah besar di YouTube sini ya. Amin, mudah-mudahan ke depan. Jadi rencana saya mau saya pakai buat video, tinggal ditempel-tempelin apa itu namanya, peredam suara gitu. Dan keadaan kamarnya cuma kayak gini ya. Keadaannya ini ada apa namanya itu, setrika, terus ada koper, ada kemoceng, terus ini pakaian-pakaian anak-anak saya, dan itu adalah lemari anak saya, cuma segitu aja simple. Ini ada tas-tas saya dan tas istri saya, dan kemudian di sini ada hadiah waktu saya nikah juga sama istri saya. Nama istri saya Dwi Dani Kurniasari ya. Saya menikah tahun tanggal 20 Januari 2019. Nah, itu hadiah. Dan di sini ada cermin yang tidak saya pasang di dinding karena kalau dipasang di dinding tentunya membutuhkan apa ya, kayak harus dibor gitulah teman-teman, dan saya nggak punya alat bor. Kalau dipaku malah ngerusak tembok, jadinya saya taruh di sini aja ya. Malah enaknya bisa dipindah kemana-mana sih, bisa dipindah kemana-mana. Oke, ini ada cermin, jadi saya tunjukkan aja alat yang saya pakai. Nah, ini adalah, nah itu ya. Ini saya pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus, dan untuk tripodnya ini pakai tripod murah banget. Ini bukan tripod yang ori ya. Ini tripod berapa ya kemarin tuh saya beli? Bukan kemarin, tahun kemarin saya beli ini. Sekitar 45.000 kalau nggak salah di counter-counter terdekat sini. Ini harganya sekitar 45 ribuan. Jadi cuma kayak gini aja peralatan saya pakai buat nge-YouTube ya. Jadi nggak ada yang apa ya. Saya belum pakai kamera teman-teman. Saya punya kamera Sony tapi itu rusak dan saya belum beli kamera lagi. Yang saya pakai ya HP aja lah. Jadi karena saya kira HP aja udah cukup kok untuk kita nge-YouTube. Dan ini kasurnya ada selimut, dan itu ada mainan anak saya. Dan nggak ada dindingnya juga, nggak ada gambar-gambar apa sama sekali. Ya, cuma gitu doang. Itu ada bantal di atas sana. Jadi ceritanya dulu waktu musim hujan banyak laron di ruang tengah, jadi saya tidur di sini, dan supaya laronnya tidak masuk ke kamar saya tutup seperti itu di atas itu loh, biar laronnya nggak masuk. Dan dari ruang tengah sini di belakang saya ruang kamar, di sini geser langsung ruang dapur. Bener-bener minimalis ya teman-teman. Rumah saya bener-bener kecil, tapi ya alhamdulillah saya nyaman tinggal di sini. Di sini ada kompor gas, ada minyak, dan kemudian di sini ada bumbu-bumbu yang kita pakai buat masak. Dan kalau berantakan ya mohon maaf ya teman-teman ya, karena istri saya sedang tidak ada di rumah teman-teman. Dia sedang mudik di Jember, dan insya Allah besok Kamis, ini hari Rabu, besok Kamis mau saya jemput. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Dan karena istri saya nggak ada di rumah, jadi nggak ada yang ramut bagian sudut-sudut sini, karena namanya dapur kan itu istilah Jawanya itu penggaweannya perempuan gitu ya, penggaweannya wong wedok gitu. Kalau saya jarang sekali menyentuh dapur, dan akhirnya ya berantakan kayak gini ya. Dan ini wastafel buat saya nyuci piring, bukan saya, istri saya di sini. Dan bagian bawahnya itu juga, aduh, saya malas banget lihatnya karena berantakan. Ini ada rice cooker, terus panci gitu, dan itu termos merah itu buat wadah beras, dan ada bekas akuarium yang dulu pernah saya pakai. Ada hiasan-hiasan akuarium, batu-batu karang gitu, dan ini ada gas. Kemudian ini plastik, ini tempat sampah teman-teman. Saya pakai tempat sampah seperti ini karena lebih simpel aja. Sebenarnya udah punya tempat sampah yang dari plastik itu, yang beli itu loh. Nah itu yang tempat sampah itu. Tapi karena kalau bagi saya kurang simpel ya, jadi saya pakai plastik seperti ini aja. Cuma saya gantung di paku, nanti kalau udah penuh tinggal saya buang ke tempat sampah yang ada di depan rumah. Nanti ada tukang sampah sendiri yang ngambil. Malah simpel gitu sih daripada pakai yang itu. Dan ini adalah lemari yang kalau teman-teman lihat video saya kemarin, saya buat video ngopi itu, saya buat kopinya di situ. Itu buat nyimpen gelas, mangkok, terus kemudian ada piring, baskom dan sebagainya. Ada di situlah. Dan di sini di atas ini ada tempat-tempat menyimpan kayak kopi dan bumbu-bumbu dapur, Royco kayak gitu. Terus ada tepung-tepung ada di dalam situ. Saya taruh dalam karena biar tidak tidak dimakan
tidak ada kecoa dan juga tidak ada semut gitulah, biar aman aja. Jadi ditutup di tempat yang ditaruh di tempat yang tertutup. Di atas lemari ada perlengkapan anak saya dan juga ada mainannya anak saya di situ. Dan kemudian ya di sini kita harus pakai sendal ya. Jadi rumah saya itu tidak ada buat musola teman-teman. Jadi karena tidak ada yang buat musola, jadi ruang tengah itu saya pakai buat ibadah, buat sholat. Sehingga kalau saya ke dapur sini, ke ruang yang dekat dengan kamar mandi, nah ini saya pakai sendal. Dan kemudian nanti kalau naik sendalnya dicopot, sehingga keadaan ruang tengah ini bersih dan suci untuk ibadah gitu ya. Karena saya benar-benar nggak punya musola. Ini rumahnya kecil banget, cuma ada ruang tengah tadi, kemudian ini ruang kamar, ruang tamu, ruang tengah, ruang kamar gitu aja. Jadi nggak ada musolanya. Nah makanya kalau di sini harus pakai sendal biar tidak najis gitu ya, biar kesuciannya terjaga untuk ruang tengah karena dibuat ibadah. Nah di sini ada mesin cuci yang kemarin saya pakai buat itu ya, buat video aneh-aneh itu yang saya nyemplungin miniatur ke mesin cuci. Itu mesin cucinya yang lumayan kecil. Di situ ada ember dan ini buat alat ngepel atau buat alat apa ini ya. Pokoknya ini istri saya yang beli lah, saya kurang tahu. Dan itu ada kamar mandi, saya nggak tunjukkan karena mungkin agak jorok ya kalau ditunjukkan. Kamar mandinya juga kecil teman-teman, cuma kurang dari 2 meter, 1 meter. Jadi seret kemudian seret gitu. Itu kamar mandi ya. Untuk dalamnya nggak saya tunjukkan. Di sini ada lampu. Jadi buat lampu kamar mandi itu sebenarnya, bentar, nih yang penting nggak kelihatan ya. Itu kan buat lampu itu ya. Cuman itu rusak. Saya nggak bisa benerin lampu teman-teman. Saya kurang paham kalau masalah kelistrikan. Sehingga untuk gantinya di sini saya pakai lampu akuarium. Nah ini kan yang buat akuarium itu. Jadi kalau saya mau ke kamar mandi, ini cetekan lampunya. Nah itu udah nyala. Kayak gini. Jadi kayak lampu LED gitu, saya pakai buat penerang di dalam kamar mandi. Dan ini ada masker yang ini masker kotor. Jadi saya kalau keluar, hampir setiap saya keluar, entah itu mau kerja, mau jalan-jalan, mau belanja, mau apa, sembarang kalir itu saya pasti pakai masker. Dan kalau saya nggak pakai masker, itu pasti kayak ada yang kurang apa gitu. Oh ya, saya belum pakai masker. Biasanya saya langsung apa namanya, langsung teringat secara otomatis kalau saya belum pakai masker. Dan saya memang mengharuskan diri saya sendiri dan keluarga saya, anak istri saya, terutama istri saya ya, harus mengharuskan pakai masker kalau keluar. Kalau anak saya sih masih balita, jadi bahaya ya kalau balita tidak dibolehkan pakai masker karena kan nanti takutnya mengganggu pernafasan gitu. Nah ini ada tempat buat mandi anak saya, ada ember, itu tempat sampah itu nggak kepake karena seperti tadi saya pakai plastik. Dan kemudian ada sepatu, dan ini motor yang saya pakai, motor CB, tapi bukan CB ori ya, ini mesinnya mesin Mega Pro. Dan ini yang tadi saya katakan motornya mogok teman-teman, sehingga saya nggak bisa berangkat kerja. Alasan mogoknya itu karena kemarin kehujanan teman-teman, jadi waktu hujan itu saya taruh di depan, cuma saya tutupin pakai jas hujan, dan ternyata entah apa yang terjadi, ada air yang masuk ke dalam karbunya atau apa gitu. Tadi sempat mogok agak lama. Dan kemudian ini udah nyala sih, udah bisa saya pakai. Tapi ya baru jam 9 dia baru nyala, dan itu udah terlalu siang sehingga saya nggak usah berangkat kerja sekalian, udah terlalu siang. Itu adalah pintu garasi. Oh ya, ini ruang ini sebenarnya garasi ya. Ini garasi, ruangan sini, dan itu terlihat pintunya. Kalau kita buka pintu itu udah langsung keluar gitu, terus langsung ke jalan. Nah ini ada jemurannya saya di sini. Minimalis teman-teman ya, nggak punya tempat jemuran juga, jadi saya memanfaatkan ruang kecil. Sebagian saya buat nyimpen motor ya, garasi ini sebagian buat jemur baju. Ini ada pakaian anak-anak saya, ini ada masker yang saya cuci, dan apa lagi di sini ya, kayaknya nggak ada lagi. Dan kemudian apa ya, kayaknya ya cuma segini sih ruangan di rumah saya. Jadi sekali lagi ini kalau kita naik sendalnya dicopot. Nah biar ruang tengah ini tetap terjaga kesuciannya, karena ini saya pakai buat sholat. Jadi saya kalau sholat di sini teman-teman, di sini menghadap ke sana. Nah itu ya, jadi kalau sholat ke sini. Nah
Oh ya, kemudian teman-teman, untuk peralatan yang saya pakai buat nge-YouTube tadi sudah saya sebutkan. Ya, saya pakai tripod gurita ini yang saya pakai ini. Ini harganya sekitar 45.000 dan kemudian HP-nya saya pakai HP Samsung Note 10. Sebelumnya saya eh, nge-YouTube itu pakai Oppo ya, pakai HP Oppo F5 dan kemudian untuk recordernya untuk ngerekam suara saya itu pakai HP istri saya Vivo berapa gitu saya dilupakan. Pokoknya HP Vivo dan lalu saya pakai HP Samsung ini baru mulai tahun baru kalau nggak salah tahun baru 2021 eh, lebih sih bulan berapa ya kalau nggak bulan 2 ya bulan 3 kalau nggak salah saya baru bisa beli HP ini. HP ini pun dibeli dari hasil dari apa namanya gaji AdSense saya di YouTube ya yang saya tabung-tabung dan kemudian saya tambahin uangnya lagi pakai tabungan pribadi saya untuk membeli ini. Jadi ya sampai sejauh ini pun dari uang yang terkumpul di YouTube dari uang AdSense itu masih saya pakai buat beli peralatan-peralatan yang mendukung untuk membuat video di YouTube seperti itu. Lalu untuk masalah softwarenya, saya sampai sejauh ini masih menggunakan HP teman-teman, baik merekam videonya, ya maupun merekam suara saya itu masih pakai HP. Biasanya saya pakai Samsung ini, HP saya ini buat merekam videonya. Adapun buat merekam suara itu pakai HP istri saya. Tapi karena berhubung istri saya masih mudik di Jember, sehingga HP-nya juga dibawa ke sana, maka selama istri saya pulang ke sana, itu saya buat videonya nggak pakai alat recorder lain, tapi saya pakai langsung ke HP ini gitu. Jadi nggak ada alat yang buat merekam suara saya tersendiri. Dan kemudian untuk softwarenya ya, softwarenya ya nggak pakai yang canggih-canggih sih, saya cuma ngeditnya pakai aplikasi di HP ini. Itu saya pakai Power Director buat ngedit videonya. Ya, jadi kalau buat ngedit video saya pakai Power Director. Kalau umumnya teman-teman di sana kan pakai KineMaster gitu ya. Tapi saya kurang beradaptasi pakai aplikasi itu dan saya kira lebih agak ribet untuk sekedar video seperti saya ini. KineMaster itu kalau menurut saya lebih cocok untuk kayak buat film-film gitu loh yang membutuhkan efek transisi yang lebih bagus-bagus gitu. Jadi kalau untuk film-film dan video-video yang membutuhkan efek transisi yang bagus-bagus itu kayaknya master itu lebih recommended. Tapi kalau video seperti saya ini yang cuma asal potong-potong kemudian jadi langsung diupload, ya saya kira Power Director udah cukup lah ya. Dan kemudian itu tadi untuk edit video dan untuk ngedit thumbnailnya saya pakai Pixel Lab dan juga pakai apa itu namanya eraser, background eraser. Jadi saya foto dulu objeknya. Jadi kan masih ada backgroundnya gitu ya, masih ada backgroundnya kayak gini. Objeknya masih ada background dan kemudian backgroundnya ini saya ilangin menggunakan aplikasi eraser penghapus background dan kemudian saya ngedit thumbnailnya itu di aplikasi Pixel Lab. Jadi cuma ada 3 aplikasi yang saya pakai. Aplikasi Power Director, aplikasi Pixel Lab dan juga aplikasi background eraser. Lalu apalagi ya untuk peralatannya tidak ada, hardware-nya paling cuma tripod ini aja yang saya pakai ini. Itu aja dan saya belum punya gimbal dan rencana saya memang insya Allah ke depan ya masih menabung ini juga masih nabung buat beli gimbal teman-teman, buat beli gimbal yang itu ya. Apa tuh namanya saya kurang tahu. Pokoknya namanya gimbal kalau mereknya saya kurang tahu. Ini masih cari-cari di YouTube mengenai review-reviewnya yang bagus yang mana gitu. Dan kemudian peralatan lainnya yang mendukung untuk membuat video YouTube juga kita masih bertahap sedikit-sedikit masih nabung nanti untuk membeli peralatan yang lainnya. Jadi cuma itu aja saat ini, cuma saya pakai peralatan ini aja. Jadi tripod gurita ini. Selanjutnya apalagi teman-teman? Nggak ada yang dibahas lagi kayaknya ya. Jadi semuanya udah jelas dan ini durasinya juga udah cukup panjang. Jadi saya sudahi untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin saya sampai detik ini, sampai video akhir ini. Walaupun ini video yang sangat lebay untuk dilihat. Mohon maaf ya kalau ada kurangnya, kalau ada kesalahan dari saya. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok di video-video berikutnya. Sekian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.